Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus Sang Gembala yang hidup memelihara kehidupan kita hari demi hari, dan mengucap syukur hari yang baru, nafas kehidupan yang baru dikaruniakan buat setiap kita. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan mengawali hari kita dengan membaca merenungkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan senantiasa kami beroleh segala kebaikan. Ada kesehatan, ada kekuatan, hikmat, sukacita, damai sejahtera yang dilimpahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan buat setiap kami. Ajar kami untuk dapat mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa mengajar kami untuk firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti karena pertolongan Roh Tuhan yang tinggal dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan ini kami simpan dalam hati dan menjadi satu tuntunan dasar kehidupan setiap kami orang-orang percaya. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 hingga ke-10. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 hingga ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan secara malam serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah terikat kepada Tuhan. Terikat kepada Tuhan. Ray Bethel adalah seorang juara dunia dalam memainkan layang-layang. Dalam sebuah perlombaan, Bethel ini dia memainkan 3 layang-layang sekaligus. Dan dalam cara dia menerbangkan, cara dia kemudian memainkan benang yang ada di tangannya yang terikat kepada layang-layang itu begitu luar biasa. 3 layang-layang yang dia mainkan dan dia terbangkan, dia gerakan sedemikian rupa sehingga nampak sebagai satu layang-layang. Selalu ada gerakan perubahan yang begitu serasi di antara 3 layang-layang ini. Sehingga layaklah Ray Bethel kemudian menjadi seorang juara dunia dalam menerbangkan, memainkan layang-layang. Ketika ditanya bagaimana kamu bisa memainkan layang-layang yang 3 layang-layang itu yang berbeda namun dapat dimainkan sedemikian rupa, menjadi nampak sebuah satu layang-layang yang besar, yang indah dalam pergerakannya, naik turun, kemudian ke kanan ataupun ke kiri, semua begitu serasi. Ray Bethel berkata, yang penting adalah bagaimana layang-layang itu terikat pada benang yang dapat aku kendalikan, sehingga dapat dimainkan sedemikian rupa menjadi satu tontonan yang indah. Yang penting layang-layang itu terikat pada benang yang aku kendalikan.
Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, senantiasa apa yang menjadi tujuan kita, janji, ataupun komitmen, atau penyerahan diri kita, merupakan satu cara Allah untuk mengikat kita untuk tidak bertindak sembarangan. Sebagai orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, kita yang sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita terikat kepada Kristus, kita terikat kepada Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita untuk bertindak, untuk berkata-kata, untuk berbuat, untuk bersikap, bahkan mengambilan keputusan kita itu di dalam kebenaran Tuhan, dalam kendali Tuhan, dalam kehidupan hari demi hari. Bagi kita yang sudah berkomitmen kepada Tuhan, berjanji mengikut Tuhan dengan setia, mengikut Yesus dengan setia, maka janji setia kita, komitmen kita mengikat kita untuk punya kerelaan hati dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Namun acap kali yang terjadi adalah ketika kita mengikut Yesus Kristus, ada berbagai tekanan, ada berbagai macam ancaman, kesulitan, kemiskinan, sakit penyakit, kegagalan yang membuat kita kemudian meninggalkan Kristus. Atau ketika kita jatuh di dalam godaan iblis, jatuh dalam dosa, dan kemudian kita mengutuki diri sendiri dan meninggalkan Tuhan. Atau keinginan daging kita yang terus-menerus kita penuhi, dan kita kemudian tidak lagi tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Kita pun akan terlepas di dalam anugerah Tuhan. Seperti layang-layang ketika diterbangkan, dimainkan di udara, namun mungkin karena cuaca, angin yang besar membuat benang itu kemudian terlepas, layang-layang itu terlepas. Atau ada layang-layang yang lain, ada si jahat yang ingin memutus ikatan benang itu dan layang-layang itu, sehingga tidak dapat dikendalikan kembali oleh yang memainkan layang-layang. Ketika layang-layang itu putus, tidak terikat pada benang yang dikendalikan oleh sang pemain, dia akan melayang lenyap. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita sadar bahwa kita tidak lagi terikat oleh keinginan daging kita. Kita tidak lagi terikat oleh keinginan dosa, godaan dosa, jeratan si iblis. Kita tidak lagi terikat oleh berbagai godaan duniawi yang hanya untuk menyenangkan, memuaskan hasrat diri sendiri. Namun setiap kita yang percaya pada Kristus dikatakan kita mengikatkan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Itulah yang memimpin, menuntun kita untuk berlaku hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Yakobus dalam suratnya kepada jemaat mula-mula, kepada pengikut-pengikut Kristus yang tersebar di Asia kecil, mengingatkan kembali bahwa harus tunduk kepada Allah. Lawanlah si iblis, mendekatlah kepada Allah, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus mengingatkan kepada setiap umat Tuhan, orang-orang percaya pada abad mula-mula, di mana mereka hidup dalam berbagai tekanan, mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, ditangkap dan akan dibunuh, sehingga tercerai-berai, hidup dalam sebuah ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin dikucilkan, dimusuhi, sehingga tidak punya akses untuk bertahan hidup dalam kemiskinan, dalam kesulitan. Atau ada berbagai macam rupa-rupa ajaran-ajaran sesat yang membuat
orang-orang percaya kalau tidak mendekat kepada Tuhan, tidak terikat kepada Yesus Kristus dan pengajarannya, akan menghilangkan mereka dalam anugerah Tuhan. Iman mereka akan terkikis dan habis. Yakobus mengingatkan kepada mereka untuk rendahkanlah dirimu kepada Tuhan, tunduklah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Satu kehidupan yang terikat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dapat dalam laku hidup kita sehari-hari bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Seperti layang-layang yang terikat pada benang yang dikendalikan oleh sang pemain, demikian juga kita yang terikat kepada Yesus Kristus yang mengendalikan kehidupan kita, sehingga tutur kata kita, sikap perbuatan, dan segala hal yang kita kerjakan yang timbul dalam hati ini adalah satu apa yang menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ajarkan dalam firman-Nya, meneladani Kristus dalam kehidupan hari demi hari, sehingga setiap kita hidup kudus, tidak lagi mudah oleh tergoda dengan berbagai macam kejahatan, dosa dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, saat ini kita dalam dunia yang gelap. Kejahatan, godaan dosa, keinginan daging, tawaran dunia ini begitu membanjiri kehidupan kita setiap hari. Dan itu acap kali akan mengubah pola pikir kita, mengubah hati kita, tidak lagi mengutamakan Tuhan, tapi jatuh di dalam dosa dan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena itu, mari kita bangun kehidupan yang senantiasa terikat kepada Tuhan, sehingga kita dikendalikan dalam hidup yang kita jalani ini. Ketika kita setia berjalan di dalam jalan Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Betul, kita mengalami berbagai tantangan, permasalahan dalam dunia ini, namun kita dapat memberikan satu respon yang tepat, yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Dalam sebuah kunjungan pelayanan di lembaga pemasyarakatan di lapas, ketika saya berkunjung ingin melayani, saya bertanya kepada sipir penjara, "Pak, saya dari GKM Kenari akan melayani siraman rohani di lapas ini. Adakah orang Kristen yang akan dilayani?" Tentu harapan sebagai hamba Tuhan tidak ada orang Kristen yang masuk ke penjara. Dan kita bertindak benar, baik, berkenan kepada Tuhan. Itulah harapan. Namun kemudian sipir itu berkata, "Oh ada orang Kristen yang kemudian menjalani hukuman di penjara ini." Ada rasa kecewa, dan dalam pembicaraan dengan mereka yang dilayani, saya bertanya kepada mereka, ya, beberapa, salah satunya itu adalah pengguna narkoba dan sudah ditangkap untuk kesekian kalinya. Kesekian kalinya, bukan pertama kali Bapak Ibu Saudara, kesekian kalinya. Ya. Dan ketika saya tanya, ya, sebetulnya Bapak ini sadar gak sih kalau menggunakan narkoba itu satu hal yang jahat, yang tidak benar, dan Tuhan tidak menghendaki? Saya tahu jawabannya Bapak Ibu Saudara. Namun tidak membiarkan dirinya, hidupnya itu dikendalikan oleh firman Tuhan, dikendalikan oleh kehendak Tuhan, perintah Tuhan, tidak terikat kepada Tuhan. Namun seperti layang-layang yang putus, dia beralasan, "Aku
Awalnya nggak mau Pak Andi, tapi aku tergoda. Dan setelah tergoda, kemudian kecanduan, terikat kepada narkoba, dan membuat hidupnya menjadi hancur. Istri, anak, orang tua meninggalkan dia. Seperti layang-layang yang putus, tidak terikat pada benang dalam kendali pemain layang-layang. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Diingatkan kembali hari ini oleh firman Tuhan, agar kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara terikat kepada Tuhan Yesus yang memegang kendali dalam kehidupan kita hari demi hari. Dia berikan kekuatan, dia berikan anugerah buat kita menghadapi berbagai perkara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar hidup yang kami jalani dalam dunia ini penuh dengan berbagai rupa-rupa godaan dunia, jerat dosa, godaan si iblis, keinginan daging yang hanya untuk menyenangkan hati kami semata, orang yang berdosa. Namun setiap kami, orang-orang percaya, kami sudah berjanji, berkomitmen untuk mengikut Kristus, mengasihi Tuhan Yesus dengan setia. Itulah yang mengikat kami hidup dalam dunia ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, perintah Yesus, dan menerapkan Kristus dalam kehidupan hari demi hari. Ampuni, acap kali kami memilih untuk bebas dari Tuhan, tidak terikat kepada Tuhan, sehingga kami bagaikan layang-layang yang putus, hilang dan lenyap. Hari ini diingatkan kembali untuk kami senantiasa terikat kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dikendalikan dalam laku hidup ini. Apa yang baik, apa yang benar, yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang kami kerjakan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pertolongan dan hikmat, kami dapat memberikan yang terbaik dalam usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan dan studi kami, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, Support Messenger, dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Ada berbagai rupa-rupa pergumulan kesulitan. Kami yang sakit, Tuhan jamah tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Bagi kami yang beban berat karena jerih lelah, bekerja berat untuk mencukupkan kebutuhan setiap hari, Tuhan juga berikan kekuatan bagi kami dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Bagi kami yang khawatir dan takut akan hari depan yang kami jalani, Tuhan juga memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Percaya Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Berdoa ya Tuhan untuk Lembaga Alkitab Indonesia, satu lembaga untuk penterjemahan, pencetakan, dan distribusi Alkitab kepada banyak orang di negara kami Indonesia. Sungguh Engkau berkati pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Setiap bagiannya, baik mereka yang menerjemahkan, mereka yang mencetak, mereka yang mendistribusikan, mereka yang mengelola Lembaga Alkitab Indonesia ini. Tuhan berikan khidmat kerjasama kesatuan hati untuk mengerjakan pelayanan ini, sehingga banyak orang, terlebih orang-orang percaya, punya Alkitab yang dibaca, direnungkan setiap hari untuk terikat senantiasa setiap hari kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Berkati untuk berbagai pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini, senantiasa Tuhan yang akan memberikan pertolongan dapat berjejaring dengan gereja-gereja Tuhan, sehingga apa yang dicetak, yang dibagikan, yang didistribusikan jadi berkat bagi banyak orang. Berdoa bagi negara kami Indonesia, khususnya para kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia.
yang beragam, yang berbeda, khidmat Tuhan, hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, Engkau sediakan, Engkau karuniakan, sehingga dalam berbagai perkara, di tengah krisis, di tengah masyarakat, berbagai tindakan, berbagai keputusan yang diambil, mendatangkan damai dan sejahtera di tengah-tengah rakyat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, dalam dunia yang jahat ini, yang gelap ini, jangan biarkan hidup kita terlepas dari anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Senantiasa kita terhubung, terikat kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang agung, sehingga dalam melaku hidup yang kita kerjakan, tutur kata kita, perbuatan, sikap, keputusan, pemikiran kita, isi hati kita adalah apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.